Bahkan yang saya pernah baca itu ada seorang penulis ya yang terkenal juga sangat ekstrim mengatakan bahwa kesempurnaan kata-kata dari karya Khalil Gibran itu sudah sampai kepada tahap kitab suci, bayangkan. Wah, gila. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di Hadil Channel. Ayo teman-teman, dukung terus Hadil Channel dengan cara diklik subscribe. Subscribe itu gratis. Ayo. Oke teman-teman, di malam yang berbahagia ini akan mencoba untuk mengulas sedikit ya sepengetahuan saya lah tentang karya ini. Buku dari seorang penyair abad 20 yang terkenal. Siapa lagi kalau bukan Khalil Gibran. Buku yang ada di tangan saya ini berjudul Sang Nabi. Jadi kita melihat dari awal kehidupan dari Khalil Gibran yang singkat ini. Dia itu merupakan seorang penyair, kemudian ahli filsafat, pelukis, jadi luar biasa. Khalil Gibran sendiri lahir pada tahun 1883. Ya, kemudian beliau hidup tidak lama, kurang lebih sekitar 48 tahun. Ia sudah kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah meninggal. Jadi ketika usia 48 tahun itu beliau sudah mewariskan karya-karya yang sangat luar biasa. Baik itu puisi-puisi maupun prosa-prosa yang ada dalam setiap bukunya. Jadi dari kehidupan Khalil Gibran itu sendiri, dia lebih banyak mengamat, kemudian merenung, bertafakur dari setiap pengalaman atau perjalanan spiritual yang dia lakukan. Nah, dari situlah dia kemudian melahirkan buku yang pertama, itu terjumlah 4 karya ya, hanya 4 cerita, tetapi penuh dengan satire, penuh dengan kritikan yang sangat luar biasa. Sehingga dia diusir pada saat itu, tetapi bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa dia mampu menyuarakan kebebasan bagi kaum yang tertindas di Asia Barat pada saat itu. Nah, ketika ibunya meninggal, ya dia dibantu sama kakak perempuannya. Kemudian dia diajarkan ya untuk belajar melukis pada saat itu. Nah, di dalam buku ini juga kita akan melihat banyak sekali lukisan-lukisan dari Khalil Gibran ini yang penuh dengan ya aroma-aroma mistis dan juga filosofis yang sangat dalam sekali. Luar biasa. Dan kemudian di setiap bukunya itu ada dimasukkan juga lukisan-lukisannya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki buku Khalil Gibran nanti, di dalam tulisan itu pasti ada lukisan-lukisan yang dimasukkan. Seperti di sini ya ada lukisan seperti ini. Ya, kemudian ada juga lukisan seperti ini. Ya, sebenarnya saya juga kurang paham ya lukisan ini karena mempunyai makna yang sangat dalam sekali. Nah, teman-teman sekalian, kemudian pada saat itu dia menuliskan buku yang kedua yang berjudul Sayap-Sayap Patah, yang mana itu juga sangat meledak sekali. Nah, kemudian buku ketiganya yang ada di tangan saya ini, ya, buku Sang Nabi. Yang ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu pernah diterjemahkan pertama kali itu sama Sapardi Djoko Damono, ya, itu diterjemahkan. Sedangkan yang di tangan saya ini diterjemahkan sama Sri Kusyantina, itu diterjemahkan yang ada di tangan saya ini. Sudah lebih dari 20 bahasa diterbitkan di dunia ini. Dan buku ini dia lebih banyak mengulas tentang perjalanan spiritualnya yang terpuruk ketika kematian kakak perempuannya. Ya, disitulah dia merasakan guncangan yang sangat hebat.
Ya, dia merasakan guncangan yang dalam dirinya, yang dahsyat, sehingga dia menuliskan buku ini. Buku ini sebenarnya sudah selesai, cuman belum diterbitkan. Ya, dia belum terbitkan sampai kurang lebih 4 tahun. Ya, baru buku itu diterbitkan pada tahun 1923. Itu kurang lebih 8 tahun lagi dia meninggal. Jadi buku itu setelah dia tulis, kemudian 4 tahun kemudian baru sampai ke tangan penerbit. Bukunya ini sekarang sudah ada filmnya. Sudah ada dibikin dalam film animasi yang berjudul Khalil Gibran The Prophet, ya kalau nggak salah. Nah, itu ada filmnya. Kemudian buku itu juga dia menceritakan tentang kegagalan dia menikah dengan seorang wanita yang betul-betul dia sangat cintai, walau mereka itu berbeda usia yang sangat jauh, yaitu sekitar 10 tahun. Perempuan itu bernama Maria Elizabeth Haskell, ya. Tetapi pernikahan mereka kandas karena terhalang oleh seorang pengusaha. Jadi ada seorang pengusaha yang merebut cinta mereka lah, seperti itu. Jadi dia menuliskan buku yang betul-betul ya campur aduk perasaan batinnya pada saat itu. Yaitu dia mulai dari meninggal kakaknya, dia melakukan perjalanan spiritual, ya, kemudian dia ketika menemukan cinta, yang mana saat itu dia merasakan untuk menguatkan atau untuk membangkitkan jiwanya kembali, tetapi tiba-tiba cintanya itu kandas di tengah jalan. Jadi Khalil Gibran itu sampai meninggal dia tidak menikah, ya, selama 48 tahun, ya, dia tidak pernah menikah, bayangkan. Dari situlah kemudian dia menulis bukunya lagi, yang berikutnya itu adalah Sang Musafir. Oke, jadi kita kembali ke buku yang ini. Di dalamnya tuh subhanallah banyak sekali karya-karya, tulisan-tulisan yang sangat saya sendiri kurang paham sebenarnya. Tetapi keindahan kalimat dari kata-katanya, ya, keindahan kata-katanya, keindahan kalimatnya sungguh sangat sempurna. Bahkan yang saya pernah baca itu ada seorang penulis, ya, yang terkenal juga sangat ekstrim, mengatakan bahwa kesempurnaan kata-kata dari karya Khalil Gibran itu sudah sampai kepada tahap kitab suci, bayangkan. Wah, gila. Karena kata-katanya sudah sangat sempurna sekali. Sastranya sangat luar biasa. Sebelumnya saya lihat kekurangan dari buku ini, tidak ada daftar pustaka. Jadi kita agak kesulitan sedikit ketika mau mencari judul-judul dari setiap tulisan ini. Jadi tidak ada daftar pustakanya. Jadi buku ini di bagian depannya tertulis, cinta tak memberikan apa-apa kecuali keseluruhan dirinya, utuh penuh, pun tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Jadi cinta itu tidak memberikan apa-apa kecuali keseluruhan dirinya, utuh dan penuh, pun tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Wah, gawat kayak ini. Ini diterbitkan di Sastra Dunia, kemudian ada Pustaka Jaya, Kepustakaan Populer Gramedia KPG. Nah, di sini judulnya Sang Nabi, judul aslinya itu adalah The Prophet, kemudian cetakan pertama yang dari Gramedia itu tahun 1981. Wah, ini diterbitkan di PT Dunia Pustaka Jaya. Ya, kemudian sampai sekarang cetakan ke-16 tahun 2005. Buku ini keluarannya tahun 2016. Kemudian penerjemahnya Sri Kusdayantina, kemudian perancang sampulnya Leopold Adisurya, penata letaknya Wendy Atswenda Leopold Adisurya. Nah, jadi kalau saya perhatikan di setiap
karya-karya Khalil Gibran, covernya ini sangat sederhana. Covernya itu sangat sederhana sekali, ya. Ya kadang hanya kayak sayap-sayap patah atau apa ya, itu yang ini ada covernya yang sangat menarik. Tapi kalau yang lain itu ya sederhana sekali. Ini kemudian di sini gambarnya Khalil Gibran. Kemudian dalam buku ini juga diceritakan tentang ketika dalam perjalanan spiritual yang dia lakukan itu, dia bertemu dengan Al-Mustafa. Jadi Al-Mustafa itu orang yang tinggal menyendiri di sebuah pulau. Kemudian disitulah dia banyak mendapatkan nasihat-nasihat. Kemudian dia mendapatkan kayak sebuah pencerahan. Makanya dia kasih nama, dia memberikan nama itu seperti sang nabi yang memberikan pencerahan dalam hidupnya, Al-Mustafa. Ada sajak atau ada prosa yang ditulis untuk Al-Mustafa. Al-Mustafa yang terpilih dari kekasih laksana fajar di zamannya. 12 tahun terdampar di kota Orpalise. Kini menanti kapalnya tiba, membawanya pulang ke pangkuan bumi kelahirannya. Jadi teman-teman, di bagian akhirnya baru dimasukin biodatanya. Kemudian dia itu merupakan penyair, ahli filsafat, pelukis. Kemudian karya-karya yang terkenal itu ada Sang Nabi, kemudian Taman Sang Nabi, Pasir dan Buih, kemudian Suara Penyair, Suara Sang Guru. Banyak sekali karya-karyanya yang luar biasa. Dari setiap tulisan-tulisannya itu Masya Allah sangat kaya bahasanya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya sarankan ke teman-teman untuk membeli bukunya kalau masih ada di Gramedia, bisa dicari. Oke, itu sedikit review dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayo teman-teman, dukung terus Hadil Channel dengan cara diklik subscribe.